Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Apa yang menjadi pilihan kita, apa yang kita agendakan, paling tidak di subuh hari ini, pagi hari ini, dijabah oleh Allah berikan kepada kita. Kita mengagendakan untuk bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, baru kita usai melaksanakan salat subuh. Kita mengagendakan untuk bisa duduk di majelis ilmu, bisa sejenak berada di Riyadhul Jannah, taman surga. Itu Rasulullah SAW mengibaratkan majelis ilmu juga berkenan oleh Allah dan kita berdoa. Mudah-mudahan dengan kita pandai dan mau biasa, Allah akan lebih mengembangkan nikmat, rahmat, berkat karunia kepada kita, akan menambah nikmat, rahmat serta karunia tersebut. Yang tentunya seiring dengan tambahan nikmat, tapi juga menambah bergandakan bakti, kepatuhan, loyalitas kita kepadanya. Ikhlas selanjutnya salawat dan bersalam buat Rasul terakhir, Rasul pilihan dengan salah yang berbawa selaku umat beliau. Kita telah bermimpi, kita telah bermimpi ke jalannya. Mudah-mudahan salawat dan kita tercurah atas beliau, keluarga beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa menghidupkan beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala jamaah Masjid Nurul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah. Belakangan ada yang
pendirian atau berpendapat yang justru khilaful jumhur, khilaf apa yang fuqaha bersepakat. Dan kalau sudah khilaful jumhur menyalahi apa ya jumhur bersepakat, apa yang fuqaha bersepakat, maka dapat dipastikan pendapat tersebut layak kita kesampingkan, layak tidak usah kita perhitungkan. Pendapat terkait dengan apa di sini yang anak ingin sampaikan adalah pendapat terkait dengan menghadirkan kepemimpinan dalam Islam, menghadirkan pemimpin di tengah-tengah umat. Saya berani bahwa para fuqaha jumhur ulama dari dulu sudah bersepakat bahwa yang namanya menghadirkan pemimpin di tengah-tengah umat hukumnya wajib. Nanti kemudian sebagaimana pendapat Al-Mawardi di dalam Ahkam Sultaniyah, sistem pemerintahan dalam Islam wajibnya apakah wajib ain atau wajib kifayah. Di situ saja ada perbedaan, bukan berbeda dalam menetapkan dalam ayat ini kewajibannya. Sekali lagi, Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultaniyah dan atau mengungkapkan bahwa kewajiban terkait dengan menghadirkan pemimpin untuk umat, untuk orang banyak, beliau berpendapat wajib kifayah, yang artinya manakala sebagian sudah memilih dan menghadirkan pemimpin, maka bagian yang lainnya akan lepas dari kewajiban. Dan ini hanya
kita lebih pahami lebih benar, kaitannya hanya dengan sistem saja, bukan membicarakan wajib tidaknya. Setelah bersepakat bahwa wajib, kemudian bagaimana menghadirkan pemimpin tersebut, inilah yang dimaksudkan dengan sistem pemilihan itu. Kenapa perkembangan umat di awal-awal adanya sistem pemerintahan yang saya maksudkan pemerintahan di dalam Islam, apa yang disebut dengan ahlul aqdi wal halli, sistem perwakilan. Dihadirkan orang-orang yang memang terpercaya, dihadirkan orang-orang yang memiliki kesiqohah untuk menghadirkan pemimpin. Biasa ada ijtihad sesuai dengan perkembangan yang ada. Umpama tidak ditemukan atau kurang meyakinkan sistem perwakilan, umpama apakah ini yang mendasari akhirnya ada istilah pemilihan umum, wallahu a'lam. Umpama agak sulit didapat perwakilan yang justru bisa aman, memiliki kesiqohah, sah-sah saja kalau kemudian untuk memilih pemimpin diserahkan kepada umat. Lihat alur berpikirnya sah-sah saja kan. Majelis yang dimuliakan Allah, begitu apa yang disampaikan oleh Al-Mawardi di dalam Al-Ahkam Ushul Fahmiyah, bahwasanya memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Tapi kemudian apakah wajib ain atau wajib kifayah, itu persoalan lain. Senada dengan Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah di dalam Siyasah Asy-Syar'iyyah juga mengatakan hal yang sama. Yaqul Imam Ibnu Taimiyah yajibu ayya'rifa ayyuqrafa anna wilayata amrin nas min a'zami wajibatin la qiyamit illa biha. Harus diketahui, jangan sampai tidak tahu bahwa urusan kepemimpinan umat, kepemimpinan manusia adalah kewajiban yang paling besar, yang paling terdepan di dalam agama.
tidak akan tegak agama tanpa memenuhi kewajiban tersebut. Tidak akan tegak agama tanpa menghadirkan kepemimpinan di tengah-tengah umat. Mari kita cerna, silakan direnungkan secara mendalam. Makanya saya mengatakan pendapat yang khilaful jumhur terkait dengan menghadirkan pemimpin yang justru jumhur berpendirian wajib, kemudian ada yang berpendirian khilafiyah lah, ada yang berpendirian tidak wajib lah. Ini kita kesampingkan. Ini kitab kok. Setelah saya coba memancing-mancing, karena ini ada grup, mestinya grup yang bergengsi, yang mestinya tidak ada. Saya dapatlah alasan kenapa mengatakan tidak apa-apa, tidak ikut memilih, tidak kafir juga. Apa alasan yang disampaikan? Di dalam akidah Ahlussunnah, itu yang kurang lebih kata-katanya, di dalam akidah Ahlussunnah tidak ada rukun iman yang menyebutkan iman kepada pemimpin. Benar nggak di dalam akidah Ahlussunnah tidak ada itu? Tekstualnya iya. Memang tidak ada rukun iman Ahlussunnah, rukun iman yang kita imani dari rukun iman yang benar. Tidak ada menyebutkan iman kepada imam, iman kepada pemimpin. Tidak ada itu. Tapi terpahami bagi orang-orang yang memahami. Memahami apa? Memahami rukun iman yang 6 itu sendiri. Memahami syariat Islam. Terpahami bahwa umat Islam itu niscaya mempunyai pemimpin. Bagaimana agar ada pemimpin? Niscaya akhirnya menghadirkan pemimpin. Begitu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atii'u Allah war Rasul wa ulil amri minkum. Apa yang dipahami? Potongan ayat ini saja orang yang cerdas sudah paham. Allah mengatakan taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Siapa ulil amri? Itulah mereka yang memang mendapat amanah.
tengah-tengah umat. Disitulah terbaca adanya kepemimpinan di tengah-tengah umat. Setelah Allah dan Rasulnya, oh yang begini aja tidak paham. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, dan kemudian terungkap lagi bahwa di antara alasan yang disampaikan juga yang namanya iman kepada imamah, kepada kepemimpinan itu adalah ajaran Syiah. Ini mau menggusur apa yang sudah bersepakat fuqaha, bersepakat jumhur dengan menghadirkan paham yang tidak sejalan dengan Islam, dengan menghadirkan apa yang dianut oleh ajaran Syiah. Lebih keliru lagi, lebih berbahaya lagi. Jangan, karena Syiah mencantumkan imamah itu kewajiban, maka di dalam Islam tidak ada itu. Ya ini logikanya tidak jalan ini. Dan pahamilah baik-baik. Imamah di dalam Syiah sama sekali berbeda dengan imamah di dalam Islam. Imamah di dalam ajaran Syiah berbeda, tak ulangi lagi, dengan imamah yang ada di dalam Al-Islam. Memang Syiah bukan Islam, bukan. Itu kelompok yang ngobok-ngobok Islam. Kita tidak membahas itu di sini. Dan ada yang lebih pakar dari kita terkait dengan Syiah. Kita akan baca buku-buku. Buku-buku mereka, jangan buku-buku kita. Buku-buku mereka, buku-buku tentang Syiah, biar tahu. Hati-hati Syiah berbicara, hati-hati. Nah, imamah di dalam Syiah ada dua hal mendasar yang tidak sejalan dengan imamah di dalam Islam. Ada dua hal yang mendasar yang tidak sejalan dengan imamah yang ada di dalam Islam. Tinggal 12 menit. Yang pertama, kepemimpinan di dalam Syiah, kepemimpinan yang tidak boleh keluar dari garis, dari silsilah, garis silsilah keturunan Ali. Tidak boleh keluar dari situ. Kalau bukan keturunan Ali, Ali kan bagus, Ali kan sahabat, Ali kan menantu Rasulullah, apa salahnya? Dapat bilang Ali tidak bagus, Ali tidak baik, tapi Ali tidak pernah membuat ketentuan ini. Dan sebenarnya juga Ali tidak ada urusan dengan Syiah. Harus ditegaskan ini. Ali tidak ada urusan dengan Syiah. Itu orang yang berlagak membela Ali sebenarnya bukan membela Ali, bukan.
dari keturunan Ali. Yang pertama, yang kedua, ini enggak kalah bahaya. Yang kedua, pemimpin di kalangan Syiah justru menyandang yang namanya al-ismah. Justru ini benar-benar sangat berbahaya. Orang-orang Syiah meyakini bahwa pemimpin mereka itu bebas dari keliru, bebas dari salah atau maksud. Ya karena bebas dari kekeliruan, bebas dari kesalahan, apapun yang dikatakan pemimpin wajib diikuti. Begitu. Al-Islam tidak begitu. Tidak ada yang menyandang, tidak ada layak ditempelkan ya, ismah bagi manusia sekelas apapun dia, kecuali hanya bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal yang fakta yang justru di dalam ajaran Syiah, keyakinan yang ada di dalam ajaran Syiah terkait dengan kepemimpinan, dan itu tidak ada di dalam Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah jadi ya, yang mengatakan ya, tidak wajib tadi memilih pemimpin karena katanya ya yang saya pahami, Islam kan ajaran Ahlus-Sunnah kan tidak ada keimanan terhadap imam. Keyakinan terhadap imam itu kan ada di dalam rukun iman Syiah. Iya. Tidak umatnya di dalam rukun iman yang enam di dalam Islam tidak berarti tidak merupakan kewajiban yang namanya menghadirkan imamah, menghadirkan kepemimpinan, dan ini terpahami dari syariat Islam itu sendiri. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kembali ke ucapan Ibnu Taimiyah. Ini dikutip oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau Ushul Dakwah. Nanti bisa dicek di halaman 195 ya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kita ulangi, la qiyama lid-din illa bihaq. Tidak akan tegak agama tanpa kepemimpinan. Tidak akan tegak agama tanpa kepemimpinan. Kalau Abdul A'la Al-Maududi, pimpinan Jamaah Islamiyah Pakistan, bukan Jamaah Tabligh ya, Jamaah Islamiyah Pakistan, beliau mengatakan siasah ruhul nabi, yang namanya siasah politik itu seperempat dari agama. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, orang yang memahami hukum-hukum Islam yang tidak hanya mengatur urusan orang perorangan, urusan pribadi, tapi juga mengatur urusan orang banyak. Tidak hanya mengurusi urusan akidah roh, tapi juga mengurusi urusan ibadah. Tidak hanya urusan akidah dan urusan ibadah, tapi juga mengatur urusan muamalah. Maka pahamlah, maka bisalah dibuktikan ucapan Ibnu Taimiyah ini, ucapan Abdul A'la Al-Maududi, kebenaran
Begitu tidak ada kepemimpinan, maka orang pasti membawa cara dan gayanya sendiri. Begitu tidak ada kepemimpinan, maka perkara-perkara yang hanya bisa tegak dengan kepemimpinan maka tidak akan tegak. Ada yang namanya hukum ya, yang mengatur orang banyak dan yang bisa menegakkan dalam penguasa atau pemimpin. Tidak ada penguasa, tidak ada pemimpin, maka hukum itu tidak akan tegak, maka hukum itu tidak akan tegak. Makanya satu riwayat yang menyebutkan as-sultan dhillullah fil ardi ya'ni ilaihi ad-da'if wa yunsaru fil mazlum, juga kita yakini kebenaran bahwasanya yang namanya pemerintahan, yang namanya kekuasaan Islam tentunya adalah naungan Allah di bumi, adalah naungan Allah di bumi. Yakni ilaihi dha'if, di mana orang-orang yang memang lemah justru berharap mereka terlindungi, mereka tertolong, dan orang-orang yang terzalimi, yang teraniaya tidak lagi teraniaya. Wa yunsaru bihil mazlum. Nah, inilah yang dikehendaki dengan menghadirkan pemimpin. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir sekali ya, dikatakan tidak memilih tidak kafir, tidak memilih tidak kafir, sehingga enggak apa-apa. Saya harus memberikan penekanan di sini, penjelasan yang memang harus benar-benar kita pahami. Ada istilah kafir, ada istilah nanti maksiat yang berbuah dosa. Harus mampu membedakan. Ya, kalau kafir itu sedikit pun tidak ada kebaikan, kafir. Jadi jangan membawa ke wilayah ini. Kalau orang tidak memilih pemimpin, tidak kafir. Jangan ke wilayah ini lalu ya. Kafir tidak ada kebaikan sedikit pun, itu kafir. Dan kafir cukup dengan mengingkari satu ayat saja, tidak percaya kalau itu ayat Quran, tidak mengimani kalau itu ayat Quran, sudah kafir. Tidak perlu tidak mengimani seluruh isi Al-Quran, tidak perlu tidak mengimani seluruh ayat Islam, satu ayat saja tidak diimani, itu sudah kafir. Sedangkan maksiat yang berbuah dosa-dosa, orang mengimani, orang percaya, tapi melanggar, nah itu dosa, tidak sampai ke wilayah kafir. Bisa membedakan ya, bisa membedakan ya. Tidak apa-apa tidak memilih pemimpin, tidak kafir juga. Ini kan pemahaman yang justru tak jelas, pemahaman yang justru dipaksa-paksa, tidak beralasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, simpulnya adalah memilih pemimpin wajib. Apakah kewajiban kifayah atau ain, tentu terkait dengan nanti keadaan. Iya, sistem perwakilan tidak jalan, ya umat punya hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri, dan umat Islam pastilah umat Islam pastilah justru akan berpihak kepada yang memang Islam, kepada yang memang berpihak kepada kepentingan Islam dan umatnya.
Ya saya kira ini yang bisa saya sampaikan kesempatan kuliah hari ini. Waktu yang memang membatasi kita, dan biar ada kesempatan untuk jamaah, tidak apa-apa nambah satu pertanyaan, waktu untuk bertanya mungkin 3 sampai 5 menit cukup. Ya. Jadi waktu kita yang perlu diperhatikan. Tadi kita habis sholat sudah jam 5:22 menit habis sholat ya. Sehingga yang memang kalau sudah dipatok sampai jam 6 ya, kita punya waktu hanya silakan yang bertanya sebelum kita tutup. Bagaimana memilih sistem yang memang sudah jelas mesti mengacu kepada Islam, tapi situasi dan kondisi yang memang tentu juga tidak bisa tidak dibaca, menghendaki akhirnya adanya nanti cara-cara yang akan disesuaikan tanpa kehilangan justru hal-hal yang asasi di dalam ajaran Islam. Nah, disinilah terbukanya ruang. Ya maka kita yang melihat tentu apa yang kalau tadi dikatakan kemudiannya yang dipilih oleh Umar dengan menghadirkan Riya seperti 3 tadi, sesuatu yang memang menurut kita bukan sesuatu yang kemudian kok tidak semestinya Umar melakukan itu. Karena tidak melanjutkan apa yang dilaksanakan oleh Abu Bakar, yang tentu kita tidak melihat seperti itu, tidak melihat seperti itu. Bagaimanapun justru maslahat itu selalu dikedepankan. Kebijakan itu selalu manutun bil maslahat. Kebijakan itu selalu diharapkan ya memang untuk yang lebih maslahat. Makanya tadi saya katakan, ya kalau sistem ahlul aqdi wal halli, ya orang-orang perwakilan yang terpercaya itu tidak ada, maka ini sistem kita beralih kepada pemilu. Ya, tapi orang-orang yang justru ya berpikirnya dibatasi oleh kurun waktu tertentu, terkungkung, wah pemilu itu tidak ada pemilu, akhirnya tidak ikut pemilu, akhirnya justru yang memanfaatkan pemilu orang-orang di luar Islam lalu tidak mau berpikir. Begitu umat Islam tidak mau terlibat, akhirnya orang lain yang panen. Maka yang hadir menjadi pemimpin adalah ya orang-orang yang sangat karena memang berpotensi yang justru tidak Islam. Bayar itu, jadi muamalah itu mutolak apapun, diberikan kebebasan, keleluasaan, tapi nanti begitu ada larangan berhenti di situ. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya, nah, jangan berpendirian sebagaimana pendirian komunis. Al-Ghaya berinul wasih, tujuan menghalalkan segala cara. Apapun untuk tujuan baik, cara yang dipilih silahkan halal, cara apapun nggak begitu. Tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Saya kira Umar melakukan bid'ah, ya, dalam tanda petik, ya, kan tidak dikenal sebelumnya Riya seperti kan. Kemudian dihadirkan oleh Umar, itu tidak lain ya karena manutun bil maslahat, melihat kemaslahatan, melihat kemaslahatan. Ya, pemerintah berapa yang mengontrol, ya, itu kan maslahat. Ya, kalau tidak ada yang mengontrol saja, saya kira keterbatasan saya juga bisa menjawab. Ya, cukup yang satu pertanyaan. Yang lain yang memang mau bertanya bisa dibuat di sini. Makasih dan mohon maaf. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.